Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau materi, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mata pelajaran TIK, mungkin kemarin sebelum PTS kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang belajar komputer secara sehat dan nyaman. Nah, ini di sini Miss Ratna ingin melanjutkan untuk pembahasan di bab kedua ini, dimana kemarin di pertemuan yang sebelumnya untuk yang bab 2 kita sudah membahas tentang belajar sehat, lingkungan belajar yang sehat. Lalu yang kedua, mengatur posisi perangkat keras komputer. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara mengatur posisi perangkat keras, lalu juga apa saja sih ciri-ciri dari lingkungan belajar yang sehat. Nah, selanjutnya ini di sini materi yang akan dibahas lanjutannya adalah yang pertama, mengatur posisi duduk di depan komputer. Bagaimana caranya? Lalu akibat kesalahan posisi dalam menggunakan komputer. Nah, yang pertama, mengatur posisi duduk di depan komputer. Caranya yang pertama yaitu atur posisi monitor sehingga posisi mata kita sama tingginya dengan tepi atas layar monitor. Kenapa? Misalkan akibatnya jika tidak tingginya tidak sama, itu bisa jadi nanti posisi jika misalkan posisi monitornya itu terlalu rendah, dapat menyebabkan apa? Leher dan pundak kita terasa sakit misalnya. Lalu yang kedua, jagalah jarak pandangan mata dengan monitor. Nah, ini perlu dijaga, jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga, kira-kira sekitar 45 cm jarak mata kita, pandangan mata kita dengan monitor. Kenapa? Misalkan jarak pandang kita terlalu dekat dengan monitor, itu bisa saja apa akibatnya ke matanya jadi cepat lelah atau menyebabkan gangguan penglihatan di mata kita. Terus yang ketiga, sesuaikan layar komputer dengan mata. Jadi jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Karena apa? Bisa menyebabkan sakit di leher. Terus yang keempat, posisikan monitor tepat lurus di depan kita. Nah, jangan sampai nih memaksakan kepala kita nih untuk menoleh atau harus nengok ke kanan atau ke kiri. Jadi ada tepat lurus di depan kita. Nah, yang kelima, pilihlah kursi yang nyaman untuk duduk. Nah, jadi untuk kursi juga itu harus kita pilih yang enak, yang nyaman untuk belajar. Jadi diusahakan posisi tulang belakang atau tulang punggung kita itu lurus, dalam keadaan lurus. Bila perlu, dapat menggunakan bantalan sebagai penyangga punggung untuk santai. Misalkan kita sudah istirahat dulu, kita senderan atau istirahat sebentar gitu. Jadi ada bantalan di posisi di belakang pundak kita. Terus yang keenam, usahakan telapak kaki kita menapak ke lantai. Kaki jangan sampai menggantung. Karena kalau misalkan posisi kaki kita menggantung, itu kaki kita nanti akan terasa cepat lelah atau cepat pegal. Nah, gunakan balok, caranya ya tadi ya, gunakan balok atau benda yang dapat digunakan untuk pijakan kaki. Nah, itu solusinya atau caranya biar kaki kita tidak cepat pegal atau cepat lelah kalau misalkan dengan posisi menggantung. Nah, selanjutnya, akibat kesalahan posisi dalam menggunakan komputer. Nah, ini beberapa keluhan nih yang biasanya terjadi jika posisi belajar kita tidak sesuai atau tidak tepat. Yang pertama, itu akan terasa sakit kepala keluhannya. Nah, keluhan ini disebabkan karena apa? Bisa jadi juga karena kita melihat layar monitor dalam jangka waktu yang lama, itu pasti nanti akan terasa
biasanya akan terasa di kepala, akan terasa cepat sakit gitu. Nah, yang kedua, kepala terasa melayang atau terasa hanyut. Nah, ini juga bisa jadi disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke otak. Lalu yang ketiga, kaku pada leher, nyeri otot, dan kaku pada saat duduk. Misalkan kita ingin berdiri, nah itu berasa seperti kaku. Nah, ini juga kadang bisa merembet ke sakit kepala. Lalu yang keempat, nyeri otot bahu dan nyeri punggung. Nah, ini kaki juga bisa mengalami hal yang sama jika kita kelamaan duduk. Terus kram. Kram ini biasanya disebabkan oleh apa? Biasanya nih kalau misalkan kram ini disebabkan karena mungkin ya aliran darah yang kurang lancar. Nah, biasanya untuk menghilangkan rasa kram itu bisa dicoba untuk merenggangkan bagian yang kesemutan dengan cara istirahat atau santai sejenak. Nah, terus cara mengatasi keluhan-keluhan yang tadi nih, ada beberapa cara. Yang pertama, istirahat secara teratur. Jadi jangan terlalu lama melihat monitor, misalkan setiap 20 menit ya kita istirahat atau santai sebentar untuk kondisi tubuh kita, mata kita biar bisa istirahat dulu sebentar. Terus yang kedua, mengambil napas panjang beberapa saat. Nah, ini tujuannya biar tadi ya sama untuk istirahat juga. Terus jangan lupa kedipkan mata saat memandang layar komputer. Nah, ini biasanya nih kalau pas pada saat kemarin nih lagi PTS contohnya menggunakan aplikasi Paint, kita menggambar, terus kita terlalu fokus di monitor, jadi mata kita tuh lupa untuk mengedipkan gitu. Jadi melihat layar monitor terus itu juga bisa membuat mata kita juga cepat lelah. Nah, yang keempat, istirahat dan cukup tidur serta jangan lupa relaksasi. Relaksasi di sini istirahat maksudnya. Terus yang kelima, perbanyak minum. Nah, ini khususnya minum air putih ya. Fungsinya banyak nih untuk minum air putih ini. Bisa juga untuk mencegah kram karena kekurangan cairan. Terus juga sakit kepala. Jadi pengaruhnya banyak. Misalkan kita dehidrasi atau kekurangan minum. Terus jika ada bagian tubuh yang terasa kaku atau nyeri, lakukan olahraga ringan. Nah, ini olahraga ringan di depan komputer ada beberapa yang bisa dilakukan. Contohnya, ini yang pertama, gerakan yang pertama, renggangkan tanganmu ke depan. Lalu lakukan gerakan ini selama 10-20 detik. Nah, ulangi gerakan ini sebanyak 2 kali. Nah, gerakan ini juga bertujuan untuk merelaksasi. Jadi merenggangkan otot-otot yang kencang. Atau gerakan yang kedua bisa dicoba juga, berdirilah di depan atau di samping komputer. Terus tautkan kedua tangan, lalu tarik kedua tangan kita ke atas. Nah, sambil dirasakan otot-otot tangan yang tertarik. Nah, lakukan gerakan ini selama 10-15 detik. Terus gerakan yang ketiga, contohnya, lakukan gerakan tersebut secara bergantian arah ke kiri dan ke kanan. Terus yang kedua, lakukan setiap gerakan selama 8-10 detik untuk setiap arah. Gerakan ini juga dapat menghilangkan ketegangan otot punggung dan pinggang. Lalu gerakan yang keempat, angkat kedua pundakmu secara bersamaan. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali. Setiap gerakan lakukan selama 3-5 detik. Nah, jika kita melakukan gerakan ini secara benar, maka rasa pegal atau ketegangan di daerah pundak insya Allah akan berkurang. Lalu gerakan yang kelima, pegang telapak tangan kirimu dengan tangan kananmu, tarik tangan kirimu,
miringkan kepala ke arah kanan. Nah, ini kekakuan leher dan tangan akan terasa berkurang. Lakukan secara bergantian dengan tangan kanan dan miringkan kepala kita ke arah kiri. Nah, lakukan gerakan ini selama 10 sampai 20 detik. Nah, ini gerakan yang terakhir, gerakan yang keenam, untuk mengurangi ketegangan otot di tangan, di pergelangan biasanya nih, karena kita kelamaan mungkin yang menggunakan mouse. Yang pertama, tempelkan kedua telapak tanganmu, lalu letakkan kedua telapak tangan di depan perut. Ketiga, biarkan kedua telapak tangan saling menekan sambil ditekan ya. Nah, lakukan selama 10 detik, kemudian arahkan kedua telapak tangan ke bawah dan lakukan gerakan ini selama 10 detik. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, mungkin itu tadi ya contoh dari olahraga ringan yang bisa kita lakukan di dekat atau di depan komputer kita. Jadi tanpa harus keluar, untuk istirahat sebentar agar tadi ya merelaksasi atau badan yang terasa pegal atau tubuh kita yang terasa pegal itu bisa hilang gitu, karena melakukan olahraga ringan ini. Dan mungkin ini saja pembahasan dari Miss Ratna untuk lanjutan yang materi kedua, yaitu tadi mengatur posisi duduk di depan komputer dan akibat kesalahan posisi dalam menggunakan komputer. Nah, kita sudah tahu ya apa saja bagaimana cara-caranya dan apa saja akibat-akibatnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dapat dipahami, bisa dibaca-baca lagi di bukunya, dan bisa dipraktekkan juga di rumah pada saat kalian belajar. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat, bisa berguna buat anak-anak semua, dan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin ini saja dari Miss Ratna penjelasan untuk yang materi bab kedua ini. Kurang lebihnya Miss Ratna mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.